Assalamualaikum Ocha, bagaimana kabarmu hari ini nak? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kabar baik Bu Tami. Oke, lagi ngapain kamu sekarang, Ca? Nggak lagi ngapa-ngapain Bu. Oke, kalau begitu santai saja ya. Iya Bu. Oh iya, Ca. Bersediakah kamu untuk ngobrol sebentar dengan Bu Tami kira-kira 20 menitan deh? Mungkin kamu ada waktu? Ada Bu. Oke, terima kasih ya sudah bersedia untuk ngobrol bersama Bu Tami. Sama-sama Bu. Oke, kita mulai ya. Ca, saya lihat kok akhir-akhir ini kalau pembelajaran daring saya memperlihatkan kamu loh ya. Kamu sepertinya kok wajahnya itu kayak tidak secerah biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira kenapa ya kamu, Ca? Iya Bu, sebenarnya saya sedang mencari teman untuk berdiskusi tentang hal ini. Alhamdulillah saya bisa bertemu Ibu hari ini. Oke, alhamdulillah Ca. Ibu senang kok kamu bisa terbuka dengan Bu Utami. Kalau boleh tahu apa sih yang bisa Bu Utami bantu dan apa sebenarnya yang membuat kamu ingin capai diskusi pada hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya. Saya ingin mengetahui penyebab mengapa saya sangat susah untuk bekerja sama dalam kelompok, Bu. Oh, begitu. Apa ada hal lain yang ingin kamu capai? Saya juga ingin mengetahui bagaimanakah caranya agar tidak bekerja sama dalam kelompok saya tetap mengerjakan tugas dengan hasil maksimal, Bu. Oke, bagus itu tujuanmu, Ca. Sekarang coba sih ceritakan ke Bu Utami, bagaimana perasaan kamu ketika kamu bekerja sama dengan teman-temanmu selama ini? Selama ini ketika bekerja sama, saya merasa tidak cocok dan tidak nyaman, Bu, dengan teman-teman saya. Entahlah, Bu, saya merasa tidak fokus dan konsentrasi kalau bekerja sama dengan teman-teman dalam penyelesaian tugas. Oke. Oh, begitu. Coba kamu ceritakan kira-kira apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman ataupun kurang cocok ketika bekerja sama dengan teman-teman dalam menyelesaikan tugas. Bagaimana itu? Saya merasa ketika bekerja sama dengan teman-teman kurang efektif. Kadang teman-teman lebih banyak ngobrol dan bercanda, Bu, daripada mengerjakan tugas atau belajar bersama. Terkadang juga yang diskusi dan mengerjakan hanya satu atau dua orang saja. Akibatnya hasil belajar kurang memuaskan. Oleh karena itu, saya lebih suka mengerjakan tugas-tugas sendirian karena hasilnya jauh lebih bagus dan lebih memuaskan. Oh, begitu ceritanya. Kalau boleh Ibu garis bawahi, yang membuat kamu itu kurang nyaman ataupun kurang cocok dengan teman-temanmu karena kamu merasa proses diskusinya untuk mengerjakan tugas itu kurang efektif. Karena teman-temanmu lebih banyak mengobrol dibandingkan berdiskusi. Apa benar seperti itu, Ca? Benar sekali, Bu. Oh, baiklah kalau begitu, Ibu boleh tahu apa kamu sudah lakukan ketika melihat proses diskusinya saat bekerja sama dengan teman-temanmu kurang efektif. Apa yang kamu lakukan? Saya biasanya mengingatkan teman-teman, Bu, untuk ikut berdiskusi dan fokus mengerjakan tugas terlebih dahulu, agar kita dapat menghasilkan nilai yang maksimal. Oke. Hebat kamu, Ca. Bagaimana respon teman-teman kamu ketika kamu mengingatkan mereka? Responnya bagaimana ya? Teman-teman saya langsung mengerjakan sih, Bu, tetapi tidak lama kemudian mereka kembali mengobrol dan membicarakan hal-hal di luar topik diskusi. Kata teman-teman, mereka bingung mengerjakan yang mana duluan karena tugasnya lumayan banyak dalam durasi singkat. Kadang juga mereka belum memahami
apa yang harus didiskusikan dan materinya apa. Akhirnya kami melakukan kegiatan sendiri-sendiri. Ada yang ngobrol, ada yang nge-game, ada juga yang mengerjakan mencari jawaban juga dari internet. Oh, begitu ya ternyata. Baiklah, Iya, kalau boleh Ibu simpulkan, yang membuat teman-temanmu itu sulit diajak bekerja sama adalah karena mereka kebingungan harus mulai dari mana. Dan pengerjaan tugasnya itu yang mana duluan ya. Karena tugas-tugasnya itu waktunya cuma sedikit. Banyak juga ya tugas-tugasnya ya. iya Bu, benar sekali. Kadang di kelompok bingung mau ngerjakan yang mana dulu dan bingung memulai diskusi dari mana. Oke. Sekarang kamu sudah tahu ya, Ca, bahwa yang membuat kamu merasa tidak cocok untuk bekerja sama dengan teman-temanmu itu karena proses diskusinya atau saat pengerjaannya kurang efektif yang disebabkan oleh 3 hal ya. Yang pertama, teman-temanmu sering kebingungan harus mengerjakan apa dan memulai dari mana. Karena tugas yang banyak dan waktunya singkat. Betul gitu ya? Iya Bu, benar sekali. Kalau yang kedua, mereka terkadang belum memahami materinya apa. Seperti itu. Iya, Kemudian yang ketiga, kamu merasa jika berkelompok itu hasil belajarnya kurang maksimal. Apa benar seperti itu? betul sekali Bu. Oke. Nah, Ibu lihat hasil tugas kamu itu kan selalu bagus ya, Caya. Kok Bu Tami pingin tahu ya, kepo sih Bu Tami gini ya. Bagaimana ya cara kamu mengerjakan tugas-tugas atau memahami materi begitu banyak, kok hasilnya itu maksimal dan bagus ya? Bisakah Ocha berbagi pengalaman ya dengan Bu Tami? Kalau untuk memahami materi, saya sering mereview materi dengan menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh guru-guru tadi. Kemudian saya catat Bu, kalau yang mengerjakan tugas biasanya saya membuat jadwal pengerjaan tugas Bu. Saya juga membagi tugas-tugas itu menurut tingkat kesulitannya dan cara pengerjaannya. Saya kerjakan mana yang lebih mudah dulu, baru ke sulit. Bagian tugas yang bisa saya kerjakan, dan mana yang saya harus baca buku. Mana yang bisa saya cari di internet, dan mana soal yang harus saya tanyakan ke guru. Oke. Wah, hebat sekali kamu Jaya. Top Marco, top deh. Muridnya Bu Tami ini. Apa yang kamu lakukan sangat terinspiratif. Kalau Ibu boleh tangkap dari penjelasanmu, kamu memetakan tugas-tugas yang diberikan sehingga jelas apa yang dapat kamu lakukan. Dan memulainya itu dari mana untuk mengerjakannya. Seperti itu ya? Iya, Bu. Sebenarnya ada saat bekerja sama dengan kelompok, ada juga sih Bu teman-teman yang dapat diajak bekerja sama. Ya, satu orang gitu. Biasanya ya saya teman tersebut, kami membuat kesepakatan mulai dari jadwal dan membagi tugas-tugas yang harus dikerjakan. Kemudian kalau ketemu yang nggak bisa jawab, kami diskusikan Bu, mencari bersama-sama jawabannya. Tapi ya begitu Bu, hanya satu orang, biasanya selebihnya nggak efektif Bu. Oke, berarti hal positif yang kamu lakukan itu sudah menarik sekali bagi Bu Tami ya. Kemudian Bu Tami ingin tahu nih, bagaimana hasil atau kualitas pekerjaan kamu dengan satu orang temanmu tersebut? Kalau menurut saya bagus sih Bu, karena kami membagi tugas yang harus dikerjakan, sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan. Oke, sekarang Ibu ingin tahu sih ya, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa yang kamu akan lakukan supaya kamu dapat bekerja sama dengan teman-teman secara baik tentunya kan, dan kamu merasa cocok dan nyaman dengan teman-teman kamu. Nah, ini Bu, setelah diskusi ini banyak sekali ide-ide yang muncul di pikiran saya. Saya maunya bertemu
dengan teman-teman, kemudian membuat kesepakatan dan jadwal diskusi kelompok, seperti membuat jadwal belajar bersama, Bu. Terus, banyak, Bu, di kepala saya ide-idenya. Saya jadi bingung. Oh, karena terlalu banyak ya, Caya, jadi bingung. Dari beberapa hal yang sudah kamu lakukan ya, karena terlalu banyak tadi, mana yang menurut kamu lebih jadi prioritas pertama dari yang banyak sekali ide-idemu tadi? Yang pertama, saya akan bertemu dengan teman-teman, Bu, untuk membicarakan tentang kelompok. Oke. Kedua, saya ingin membuat jadwal bekerja sama kelompok di luar jam pelajaran di sekolah, agar kami bisa saling sharing dan menjalin keakraban juga. Ketiga, saya juga akan mengajak teman-teman untuk membuat kesepakatan dalam kerjasama kelompok, sehingga diskusi dapat berjalan dengan efektif. Keempat, saya akan mengajak teman untuk membagi tugas atau berbagi peran. Misalnya ada yang mencari jawaban, ada yang menulis, ada yang merangkum, dan lain-lain, Bu. Sehingga kerja kelompok dapat efektif dan mereka tidak mengobrol lagi saat proses diskusi. Terakhir, saya akan berkomunikasi dengan guru jika kelompok kami memiliki masalah terhadap materi. Wow, Ibu suka sekali dengan rencana kamu itu. Kalau dari kamu sendiri, adakah yang bisa kamu berikan ke kelompok agar proses diskusi berjalan dengan lebih baik dan mengingat hasil belajarmu kan selalu bagus. Bagaimana itu? Saya akan mencoba menjelaskan materi ke teman-temanku jika saya memahami materi tersebut. Karena saya juga menjelaskan ke orang lain. Ibu tertarik ya dengan apa yang membuat yang kamu ucapkan tadi, kalimat akan menjelaskan materi ke teman-teman. Apa yang kamu maksud tutor sebaya atau peer teaching seperti itu? Tutor sebaya atau peer teaching itu apa, Bu? Kalau mendengar dari penjelasan kamu, yang suka menjelaskan materi ke orang lain, sepertinya itu metode tutor sebaya atau peer teaching. Tutor sebaya adalah kegiatan belajar mengajar di kelas yang memberi kesempatan pada siswa untuk mengajarkan dan berbagi ilmu pengetahuan atau keterampilan pada siswa lain untuk membantu temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar agar temannya itu bisa memahami materi dengan baik. Nah, bisakah teman akan merasa lebih nyaman seperti itu? Jadi yang pinter ngajari yang kurang bisa, seperti itu. Iya, Bu. Saya suka menjelaskan, karena dengan menjelaskan saya lebih mudah mengingat. Wow, pemikiran yang bagus sekali kamu, Ca. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa kamu bisa menceritakan kembali apa yang sudah kita diskusikan? Iya, Bu. Saya akan berkomunikasi dengan teman-teman untuk membuat kesepakatan jadwal belajar bersama, membagi peran ketika bekerja sama dalam kelompok, dan melakukan tutor sebaya seperti yang Ibu katakan. Iya, bagus. Jadi, selain saya yang menjelaskan materi, teman-teman lain juga bisa menjadi tutor sebaya bagi saya dan teman-teman lainnya. Sehingga hasil belajar lebih maksimal. Jika mengalami kesulitan materi, saya juga akan berkomunikasi dengan guru kelas. Oke, alhamdulillah ya, Ibu senang sekali dengan apa yang kamu capai pada diskusi kali ini. Sekarang apa komitmen kamu selanjutnya untuk menjalankan rencanamu tadi? Bagaimana komitmenmu? Hari ini saat istirahat siang, saya akan mengajak teman-teman untuk berkumpul, Bu, membahas kesepakatan, kelompok, dan jadwal belajar bersama. Kemudian saya akan membagi peran dalam bekerja sama dengan membuat tabel peran kelompok dan akan bergantian peran juga, Bu. Saya juga akan menanyakan ke teman-teman materi apa yang belum dipahami dan siapa yang sudah paham untuk menentukan tutor sebaya. Wah, komitmen yang sangat bagus sekali. Menurut kamu, siapa yang akan membantu kamu dalam menjalankan komitmenmu itu? Saya akan meminta bantuan Andrea Clarissa, Bu, karena kemarin
Dia adalah satu-satunya teman yang lumayan bisa diajak bekerja sama dan dia juga dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Wah, ini komitmen yang sangat luar biasa bagi Ibu ya. Ibu yakin kamu pasti bisa bekerja sama dengan teman-temanmu secara lebih baik dan lebih efektif. Dan tentunya mendapatkan hasil yang maksimal ya. Ibu hanya bisa berpesan bahwa bekerja sendirian itu lebih cepat sih, tetapi bekerja secara bersama-sama lebih baik. Dan satu lagi ya, saya kalau sukses sendiri itu kan sudah biasa ya Caya, tetapi kalau sukses bersama menurut Ibu itu sangat luar biasa. Seperti itu, Ca. Wah, bagus sekali kata-katanya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas bantuannya. Sama-sama, Ca. Semoga Ocha sukses ya dan kedepannya lebih baik lagi ya. Semoga mendapatkan sekolah yang menurut Ocha itu yang terbaik bagi Ocha dan berbahagia. Jaga kesehatan lo ya, Ca ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih ya, Ca ya. Mungkin Bu Iya, Bu. Tommy ini ada apa? Tugas yang lain, jadi saya akhiri dulu ya, Ca ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.